bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi dua. Pertama, identifikasi, kedua, deskripsi bagian. Apa itu identifikasi? Apa itu deskripsi bagian? Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Ini termasuk kalimat yang umum. Sedangkan deskripsi bagian yaitu bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Ini termasuk paragraf yang sudah menjelaskan secara detail. Ustazah akan memberikan contoh teks yang berjudul Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak. Istana Kadriyah merupakan cikal bakal lahirnya kota Pontianak. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1771 dan selesai dibangun pada tahun 1778. Istana ini terletak di pusat kota Pontianak, termasuk dalam struktur identifikasi. Selanjutnya, Istana Kadriyah terbuat dari kayu pilihan-pilihan. Istana Kadriyah mempunyai halaman luas dan bersih dengan rumput yang terawat dengan baik. Di objek wisata ini, wisatawan bisa melihat 13 meriam kuno buatan Prancis dan Portugis di sisi kanan, tengah, dan kiri depan istana. Di halaman depan, wisatawan akan takjub melihat anjungan. Anjungan tersebut digunakan oleh Sultan untuk menikmati panorama Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang mempesona. Di halaman istana juga diletakkan sebuah genta. Tujuannya agar penduduk segera mengetahui adanya mara bahaya jika genta dibunyikan. Bali urang istana didominasi oleh warna kuning yang dalam tradisi Melayu melambangkan kewibawaan dan ketinggian budi pekerti. Di belakang istana terdapat ruangan yang cukup besar. Di ruangan tersebut wisatawan dapat melihat benda-benda peninggalan Kesultanan Pontianak seperti senjata, pakaian sultan, dan permaisuri, foto-foto keluarga sultan, dan arca-arca. Ini termasuk dalam struktur bagian karena sudah menjelaskan detail tentang isi Istana Kadriyah. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Ada 8 unsur kebahasaan ya. Yang pertama, serapan panca indera. Yang kedua, kata dasar KPTS. Yang ketiga, kata berimbuhan. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata depan. Keenam, kata khusus. Ketujuh, huruf kapital. Dan terakhir, kata rujukan. Serapan panca indera dibagi menjadi 3. Pertama, penglihatan. Kedua, pendengaran. Ketiga, perasa. Contoh serapan panca indera penglihatan. Pertama, di objek wisata ini, wisatawan bisa melihat 13 meriam kuno buatan Prancis dan Portugis di sisi kanan, tengah, dan kiri depan istana. Contoh kedua, di halaman depan wisatawan akan takjub melihat anjungan tersebut digunakan oleh Sultan untuk menikmati panorama Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Nah, ini indera yang digunakan adalah penglihatan, yaitu mata. Contoh panca indera pendengaran. Suara adzan itu terdengar sangat merdu. Contoh kedua, suara dentuman itu sangat keras. Ini yang digunakan adalah indera telinga. Contoh panca indera perasa. Pertama,
roti ini rasanya sangat enak. Kedua, kopi yang beli di warung itu sungguh sangat pahit. Indra, bahasa yang digunakan berarti tidak. Selanjutnya, kata dasar KPTS. Kaidah peluluhan atau penghilangan fonem kata dasar yang berawalan KPT atau S saat diberi awalan mu atau p, kecuali jika huruf kedua adalah konsonan. Contoh, mengkristal, kata dasar kristal, maka tidak luluh. Nah, di sini ada contoh yang menggunakan kata dasar KPTS, di mana ketika mendapatkan awalan me itu huruf pertama di kata dasar itu akan hilang. Contoh kalimatnya, anjungan tersebut digunakan oleh Sultan untuk menikmati panorama Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang memesona. Memesona ini dari kata dasar pesona. Huruf P-nya hilang, luluh karena ketemu dengan menasal, yaitu mem. Yang ketiga adalah kata berimbuhan. Contohnya, diletakkan untuk mendapatkan awalan di, kata dasar letak, dan imbuhan kan. Keempat, sinonim. Sinonim persamaan kata. Contohnya, melihat sama menatap, sama memandang, menonton, itu semuanya sama. Kelima, kata depan. Contohnya kata di halaman, di pusat. D-nya ini dipisah karena menunjukkan tempat, beda dengan awalan yang D-nya itu digabung. Selanjutnya ada kata khusus. Kata khusus itu maknanya adalah kata yang lebih sempit berbanding terbalik dengan kata umum. Kalau kata khusus contohnya ada kata arca. Arca adalah patung yang dibuat dari batu menyerupai bentuk orang atau binatang. Ini kalimat umumnya, kata khususnya adalah arca. Selanjutnya huruf kapital. Contohnya istana Katria menggunakan huruf kapital di depan, yaitu huruf I dan K. Yang terakhir adalah kata rujukan. Kata rujukan biasanya yang digunakan ada kata ini, itu, tersebut yang menunjukkan kata di depannya. Contohnya, di objek wisata ini, kata ini merupakan merujuk pada istana Katria. Nah, mudah bukan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi? Selanjutnya aku akan memberikan tugas untuk kalian. Insyaallah tugasnya mudah, bisa dipahami oleh kalian. Yang pertama, sebutkan struktur teks deskripsi yang berjudul Bung Tomo halaman 12 buku PR. Yang kedua, berikan alasan mengapa paragraf tersebut termasuk dalam struktur identifikasi dan deskripsi bagian. Alasan harus sesuai isi paragraf ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.